Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Nikita Mirzani mengadukan Rizik Syihab ke polisi atas tudingan lonte. Jadi masalah ini ada berawal daripada Nikita Mirzani yang menyatakan Habib tukang obat. Kemudian Ustadz Maher tidak bisa menerimanya sehingga Ustadz Maher menyatakan Nikita Mirzani ini adalah babi lonte, penjual selangkangan. Dan ini berkembang lagi kepada Rizik Syihab menuding Nikita Mirzani adalah lonte, dan berkali-kali diucapkannya kata lonte ini di acara tertentu di Petamburan Jakarta. Itulah saya lihat. Berakibat Nikita Mirzani mengadukan Rizik Syihab ke polisi karena menghina Nikita Mirzani tersebut disebut lonte. Kalau dilihat dari sudut hukum pidana, tuduhan lonte itu tidak benar karena Nikita Mirzani bukan lonte, hanya suaminya ada tiga kali kawin secara resmi. Berarti Nikita Mirzani bersetubuh dengan suaminya resmi sebagai suaminya, bukan dengan orang lain. Kata lonte tidak ada hubungannya dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Nikita Mirzani secara fakta tidak pernah berhubungan secara bebas dengan laki-laki yang bukan suaminya. Jadi semua tudingan kata lonte suatu perbuatan yang menyakitkan hati Nikita Mirzani. Dalam perkara ada dua jenis kejahatan. Satu, delik biasa namanya. Delik biasa terdiri daripada perbuatan kejahatan pembunuhan, pencurian, korupsi, narkoba. Masih banyak lagi jenisnya. Di dalam masalah delik biasa ini, kalau melaporkannya ke polisi, walaupun tidak ada anggota masyarakat atau siapapun yang melaporkan kepada polisi, kalau polisi tahu masalah tersebut, polisi dapat bertindak secara langsung melakukan tindakan-tindakan hukum kepada orang tersebut. Itulah yang disebut delik biasa. Sekarang ada kedua, delik aduan. Namanya delik aduan itu seperti perbuatan penghinaan, termasuk ini delik aduan. Dengan ketentuan untuk melaporkan, ketentuannya adalah si pengadu yang disakiti harus langsung mengadukan masalahnya itu kepada polisi. Tidak boleh diadukan lewat pengacara atau termasuk daripada teman-temannya, dan harus langsung yang disakiti itu mengadukannya dan dia mengadukannya. Mengapa harus langsung yang disakiti mengadukannya kepada polisi? Untuk mengetahui kebenaran sakit hati daripada orang yang dihina tersebut. Karena berbeda perasaan setiap orang kalau dihina. Ada orang yang dihina katanya lonte, kurang ajar dan sebagainya, dia tidak mengadukan ke polisi dan dia tidak merasa sakit hati. Yang penting dia merasa saya sebenarnya tidak lonte, walaupun dikata-katain tidak masalah bagi saya. Daripada saya melaporkan ke polisi, repot katanya. Lebih saya diam saja, yang penting saya bukan lonte. Itu ada yang berpendapat demikian. Tetapi ada yang berpendapat dengan kata lonte, kurang ajar katanya, langsung mengadukan masalah itu kepada polisi seperti Nikita Mirzani. Dia tidak terima dikatakan lonte, maka dia langsung mengadukan Rizik Syihab itu kepada polisi karena dia dinyatakan lonte. Itulah saya lihat. Dalam hal ini Nikita Mirzani disakiti secara langsung. Karena dia yang merasa disakiti langsung, maka Nikita Mirzani mengadukan Rizik Syihab langsung ke polisi. Ini berdasarkan alasan tersebut, pengaduan Nikita Mirzani dilihat dari sudut hukum pidana memenuhi syarat secara hukum pidana. Karena apa? Karena perbuatan kata lonte ini sudah benar, ini menyakiti hati Nikita Mirzani, dan ini hal-hal yang menyakitkan hatinya dan dia sendiri merasa disakiti. Kedua, pengaduan itu langsung diadukan daripada Nikita Mirzani ke polisi. Jadi saya lihat
sudah memenuhi syarat dari sudut hukum pidana, sehingga polisi sudah dapat bertindak memproses perkara Rizik Syihab tersebut. Kalau nanti ditemukan minimal 2 alat bukti, Rizik Syihab sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitannya menghina daripada Nikita Mirzani yang disebut sebagai lonte. Inilah saya lihat. Jadi di sini, dan tidak semua pengaduan atau laporan masyarakat diproses. Jadi ini perlu diketahui masyarakat. Tidak semua perkara laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat kepada polisi diproses. Ini diproses kalau memang ada ditemukan minimal 2 alat bukti bahwa seseorang itu melakukan kejahatan atau penghinaan, maka orang itu baru dapat ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukumnya sampai nanti ke pengadilan, sampai mendapat putusan daripada pengadilan, dan hakim nanti bisa menghukumnya sesuai dengan keputusan hakim. Berapa yang dijatuhkan itu tergantung daripada keyakinan hakim. Yaitulah saya bilang, kalau melihat daripada pengaduan daripada Nikita Mirzani dari sudut hukum pidana, dia sudah memenuhi syarat, dan dugaan saya polisi akan memprosesnya. Kalau cukup nanti 2 alat bukti, maka Rizik Syihab dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.